mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kau masih menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan semata. Terima kasih buat orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kami cintai, yang kami kasihi. Terima kasih buat istri, terima kasih buat suami, terima kasih buat anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih buat pekerjaan dan usaha yang bisa kami kerjakan dengan tangan kami. Terima kasih juga untuk kesehatan ya Tuhan. Mungkin sekalipun dalam keadaan proses pemulihan, tapi kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul dengan seluruh hamba-hamba-Mu dalam kultum. Biarlah Tuhan apa yang bisa kami kerjakan dan setiap doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu, karena untuk itulah kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan sharing kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mengurapi setiap kami, berikan kepada kami telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang memahami, serta pikiran yang mau taat dan tunduk pada perintah-Mu, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, supaya kami semua di sini tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu sendiri, menjadi pelaku firman Tuhan dan Tuhan disenangkan. Biarlah Tuhan hati kami terbajak, dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan, sehingga pada saat kebenaran firman-Mu ditabur dapat bertumbuh, berakar, berkembang, serta menghasilkan buah, dan hidup kami penuh dengan buah. Itulah tandanya kami adalah murid-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu, dapat menyampaikan sharing firman Tuhan pada hari ini dengan cara yang tepat dan mudah dipahami, dan kami semua beroleh berkat. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing dalam kehidupan kami, yang mungkin dalam saat ini dalam secara kondisi keadaan geografis kami berpisah ya Tuhan, tapi di dalam roh kami bersatu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Perkenalkan, ya nama saya adalah Ilyas Zulkifli. Saya tinggal di Medan Bapak Ibu, dan saya aslinya adalah orang Aceh, dan puji Tuhan alhamdulillah saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Oke, jadi saya adalah seorang penerjemah Alkitab Bapak Ibu yang saat ini sedang dikerjakan, dan sudah selesai 6 kitab, namun masih dalam proses pemeriksaan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini bahwa kitab ini kita terjemahkan berdasarkan latar belakang Muslim background believers, dan itu ada bahasa Yunaninya. Jadi kita menerjemahkan langsung dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia untuk perjanjian baru. Dan kalau nanti sudah selesai perjanjian baru, kita akan lanjutkan ke perjanjian lama, tanah, dan itu dalam bahasa Ibrani dan Aramik. Dan nama kitabnya itu kita sebut sebagai Kitab Injil Allah. Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh yang sudah kita kerjakan. Selain itu juga saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang admin di channel Tidak Biasa. Kita memulai pelayanan edukasi melalui channel ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga akan mendapat edukasi seputaran perbandingan, baik dari agama Islam maupun di dalam Kristen, yang tentunya dibantu oleh literatur-literatur. Nama channel kita adalah channel Tidak Biasa. Dan kita sekarang membahas firman Tuhan tentang mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ayat yang kita akan membahas di sini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau Bapak Ibu baca di sini, lihat di screen ini, kita baca sama-sama ya, walaupun mungkin dalam hati tidak apa-apa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam bahasa Yunaninya adalah infanti ekaristite. Nah, kita akan fokuskan dalam hal mengucap syukur dalam segala hal ini Bapak Ibu. Yang mana artinya pertama adalah segala hal. Dalam hal apa kita mengucap syukur? Kalau kita lihat arti dari enpanti, yaitu segala hal atau situasi yang langsung berhubungan dengan kita. Dan itu tanpa terkecuali. Entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, entah itu usaha, entah itu bisnis, entah itu kesehatan, entah itu relasi, entah itu keluarga, entah itu lingkungan, apapun yang langsung bersentuhan dengan kita, kita harus mengucap syukur untuk itu. Entah itu dalam keadaan baik, entah itu dalam keadaan tidak baik, entah itu sesuai dengan prediksi kita, sesuai dengan harapan kita, ataupun tidak sesuai dengan harapan kita pun, kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah.
Yang kedua, kita belajar ekaristite. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata ekaristi. Nah, ekaristi sebenarnya bukan hanya milik saudara-saudara kita yang dari Katolik. Nah, mungkin Bapak Ibu sering atau pernah bersekolah di sekolah Katolik Tuhan. Jadi ini yang banyak tidak dibahas oleh saudara-saudara kita, khususnya dari para teolog. Mereka banyak orang tidak memahami bahwa mengucap syukur itu ya sudahlah, hanya mengucap syukur aja kepada Tuhan, tanpa melihat bahwa apa sih arti mengucap syukur. Jadi arti yang pertama dari ucapan syukur adalah kita menghormati Tuhan. Dan memang tentu tidak mudah Bapak Ibu kita mengucap syukur dalam segala hal, apalagi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Namun ketika kita paham bahwa mengucap syukur adalah menghormati Allah, maka kita pun akan dipandang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Ini, ada orang yang kenal Tuhan, tapi tidak menghormati Tuhan. Di mana tertulis di dalam Roma 1 ayat 21. Perhatikan yang saya bold warna merah. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, perhatikan yang saya bold warna merah. Banyak orang merasa kenal Tuhan, padahal sebenarnya tidak kenal Tuhan karena tidak menaruh hormat kepada Allah, tidak memuliakan Allah, atau tidak mengucap syukur kepada Allah. Jangan sampai Bapak Ibu, kita orang Kristen mengaku merasa kenal Tuhan, padahal ucapan syukur jarang keluar dari mulut kita. Atau kita hanya mengucap syukur pada saat kita diberkati. Kita hanya mengucap syukur pada saat segala sesuatunya sesuai dengan ekspektasi kita. Kita hanya mengucap syukur ketika semuanya adem ayem. Kita mengucap syukur hanya ketika kita dipromosikan, beri jabatan, bisnis lancar, kita sehat, disembuhkan. Bahkan dalam keadaan tidak baik pun kita harus mengucap syukur. Kenapa? Penghormatan kepada Allah harus 24 jam sehari, 7 kali dalam seminggu Bapak Ibu. Dan sampai seumur hidup kita. Bukan hanya kita hormati Tuhan, terima kasih aku diberkati. Bahkan ketika tidak diberkati pun, kita harus tetap mengucap syukur. Empanti ekaristite. Nah, ayat yang sangat membuat saya, ya kita membagikan firman Tuhan di tempat ini, bahwa orang yang menghormati Tuhan itu pasti akan dihormati oleh Tuhan. Perhatikan dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya, tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Ini perkataan Tuhan untuk Saul. Perhatikan yang saya bold merah ini Bapak Ibu. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Perhatikan Bapak Ibu, siapa yang menghormati Tuhan, akan dihormati oleh Tuhan. Nah, berkat pertama yang kita dapat ketika kita paham apa arti ekaristi, apa arti mengucap syukur, ketika kita mengucap syukur dalam segala hal kita sedang menghormati Tuhan, berarti Tuhan akan menghormati kita. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita memahami teks asli Yunani, kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita dihormati oleh seseorang, apa mungkin orang itu memandang rendah kita? Ketika kita menghormati para pemimpin di bangsa ini, apakah mungkin orang itu memandang rendah untuk kita? Apalagi Tuhan. Ketika Tuhan menghormati kita, apa mungkin Dia tutup telinganya terhadap seruan doa kita? Tidak mungkin. Karena firman Allah jelas katakan siapa yang menghormatiku hormati. Jadi Bapak Ibu, lewat pemahaman firman Tuhan pada malam hari ini, yuk mari kita menghormati Tuhan dengan mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan ketika tidak ada yang baik pun yang mungkin tanda kutip bagi kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita mau tetap konsisten menghormati Tuhan. Karena orang yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, nah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kata firman Tuhan dalam Mazmur 20 ayat 53. Perhatikan Bapak Ibu dalam bahasa Ibraninya di situ. Zobea todah YKB dan ini todah. Perhatikan bahwa dalam teks Ibraninya untuk memotong atau berkorban itu zabah. Nah, untuk mengucap syukur namanya todah.
Nah, berkaitan dengan korban, berarti ada yang hilang, ada yang menyakitkan, ada yang dikorbankan. Lebih tepatnya lagi, ada yang dipotong dari kehidupan kita. Nah, pada saat segala sesuatu ada yang dipotong dari kehidupan kita, ada yang sakit dari kehidupan kita, dan pada saat itu kita mengucap syukur kepada Allah dan menaikkan zabahnya kita, todahnya kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, dalam Mazmur katakan, kita sedang memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan bukan hanya pada saat segala sesuatunya baik sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan ketika ada yang hilang dari kehidupan kita pun kita tetap mengucap syukur kepada Allah, kita memuliakan Allah, zabah dengan Tuhan, itu tandanya bahwa kita sedang memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi luar biasa, Bapak Ibu. Berkat yang pertama yang kita dapat ketika kita paham arti Ekaristi atau mengucap syukur, yang pertama, kita sedang menghormati Tuhan. Dan orang yang menghormati Tuhan pasti akan dihormati. Yang kedua, ketika ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang sakit dari kehidupan kita, ada sesuatu yang dipotong dari kehidupan kita, ada sesuatu yang dizabahkan dari kehidupan kita, namun kita tetap mengucap syukur dengan todah kepada Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan, dan itu yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ucapan syukur yang sejati itu adalah ucapan syukur bukan hanya pada saat kita diberkati, tetapi ketika juga saat Tuhan terasa diam. Nah, berkali-kali kita berdoa kepada Tuhan dan tidak ada jawaban. Berkali-kali kita meminta pertolongan Tuhan seolah-olah Tuhan diam. Bapak Ibu, saat dalam kondisi itu pun kita masih tetap mengucap syukur dan tidak kecewa kepada Tuhan. Itulah ucapan syukur yang sejati. Ketika ada dipotong dari kehidupan kita pun kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah kehidupan ucapan syukur yang sejati. Bapak Ibu, orang yang diberkati, yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mengucap syukur. Orang naik pangkat, sekalipun dia tidak mengenal Tuhan Yesus pun dia bisa mengucap syukur. Orang yang tanpa Tuhan, ketika dia dalam keadaan baik pun dia bisa mengucap syukur. Nah, ketika orang diberkati bisa mengucap syukur, pada saat tidak diberkati tidak bisa mengucap syukur, dan kita sama dengan orang itu, berarti kita tidak menjadi pelaku firman karena kita gagal menerapkan Roma 12:1 dan 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan hidupmu. Kalau orang lain diberkati mengucap syukur, tidak diberkati bersungut-sungut, kita juga begitu, apa bedanya kita dengan dunia? Bahkan ketika terasa diam pun Tuhan, kita tetap mengucap syukur. Nah, di keluarga kami sudah suatu statement, Bapak Ibu. Mau ditolong Tuhan, mau nggak ditolong Tuhan tidak akan mempengaruhi komitmen kami untuk mengikut Tuhan. Ya, sekalipun Tuhan tidak tolong kami, tidak akan membuat kami kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Hidup kami adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau kita mengaku bahwa kita adalah hamba Allah, lebih tepatnya adalah budaknya Allah, karena memang bahasanya adalah doulos, artinya budak yang tidak punya hak kemerdekaan sama sekali, namun hidupnya sepenuhnya adalah milik tuannya, dan tentu tidak dipandang sebagai upah kalau kita bekerja sebagai seorang budak, karena memang itulah kewajiban kita. Mau ditolong Tuhan pun, kami akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita pernah menjadi seorang siswa. Nah, ketika ujian, guru itu menerangkan atau diam ya Bapak Ibu? Tentu saja diam. Tidak ada guru yang pada saat siswanya ujian, dia celoteh, dia ngajar, dia membuka buku. Tidak ada. Nah, hal yang sama dalam kehidupan kerohanian. Ketika Tuhan terasa diam, sebenarnya kita sedang mengalami ujian. Apakah kita bisa berujian atau tidak? Itu masalahnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pelajaran kehidupan bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Sudah bertahun-tahun kita berdoa, sudah bersungguh-sungguh kita berdoa, bahkan sudah berpuasa pun untuk berdoa, namun tidak ada jawaban sama sekali. Jangan sampai kita kecewa. Ingatlah, ketika Tuhan terasa diam, sama seperti guru di sekolah, dia akan diam pada saat kita ujian. Ya, kita harus jalani itu. Apa yang kita doakan? Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Mau ditolong Tuhan, mau tidak ditolong Tuhan,
tetap naik ucapan syukur kita kepada Allah. Ya, Roma 8 ayat 28 adalah hal yang biasa kita dengar dan bahkan mungkin kita hafal, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, bagi orang yang mengasihi Dia dalam bahasa Yunaninya adalah agaposin. Nah, turut bekerja dalam bahasa Yunaninya adalah sinergi. Jadi sinergi itu Bapak Ibu bukan dari bahasa Inggris, tetapi dari bahasa Yunani. Arti sinergi itu kalau Bapak Ibu pernah lihat ada orang yang naik perahu, ya 2 orang, kan tidak mungkin satu ke utara, satu ke selatan dalam satu perahu yang sama. Mereka harus saling berganti, silih berganti supaya mereka bisa sampai kepada tujuan. Hal yang sama. Jadi ada yang harus kita kerjakan dan ada yang dikerjakan oleh Tuhan juga. Jadi kalau kita katakan Tuhan turut bekerja dan kita bilang kita diam-diam, salah. Nah, banyak persepsi orang Kristen kalau katakan Tuhan turut bekerja, ya Tuhan aja yang kerja, kita enggak. Salah. Sinergi artinya Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian. Selagi masih bisa kita kerjakan di bawah kontrolnya Tuhan, kekuatannya Tuhan, kita bisa tanggung. Tapi di luar kendali kita itu adalah bagian Tuhan. Nah, ini pun harus kita pahami. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, agaposin adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan karena kita akan mau diberkati, kita bisa kaya, kita sukses, kita sehat, dan lain sebagainya, mohon maaf Bapak Ibu. Pemahaman kita berarti sama dengan dunia. Orang di luar Tuhan pun banyak yang kaya di luar Kristus. Banyak yang sehat di luar Kristus. Yang tak kenal Tuhan pun sehat. Yang tak kenal Tuhan pun kaya. Yang tak kenal Tuhan pun bisa lebih kaya, lebih banyak, lebih sukses dari kita. Kenapa? Mereka ada syarat. Ikut Tuhan harus ada yang kita ambil. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan, agaposin, yaitu agapao, kita harus mengasihi Tuhan bukan karena ada persyaratan harus kita tagih dari Tuhan. Kita klaim janji Tuhan. Mau nggak ditepati pun tanda kutip. Seperti yang dialami oleh Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham, keturunanmu akan memiliki negeri itu. Tentu saja terjadi ketika Abraham sudah mati. Bukan Abraham hidup. Bukan pada saat Abraham hidup menerima bahwa dia melihat keturunannya memiliki negeri itu. Tetapi ketika sudah matilah Abraham, baru janji itu tergenapi. Nah, hal yang sama sebenarnya ketika rasanya Tuhan tidak menolong kita, rasanya Tuhan kok bertolak belakang dengan ini semua, dan kita mulai merasa bahwa kasih kita itu sudah mulai berkurang kepada Tuhan. Allah Tuhan, aku masih sibuk dan lain sebagainya. Itu berarti ada syaratnya yang kita buat. Sebagai agaposinnya Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan tanpa syarat. Bukan karena ada apa-apanya yang ditawarkan Tuhan itu kepada kita. Tetapi karena memang Tuhan, aku mau mengasihimu, sekalipun kau tidak menolong aku, sekalipun kau tidak menolong aku tepat pada waktunya, walaupun Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita. Namun, karena kita merasa kenapa sih lama kali Tuhan tolong? Ya, sebagai agaposinnya Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan tanpa syarat. Bukan karena ada udang di balik batu, ya di Medan dibilang ada udang di balik peyek. Bukan karena ada apa-apanya kita mengikut Tuhan itu. Jadi nggak ada apa-apapun kita bisa mengikut Tuhan, itu adalah agaposinnya Tuhan. Nah, sinergi tadi kita udah belajar, kita bersinergi dengan Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat inilah yang bisa bersinergi dengan baik, Bapak Ibu. Dan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, selanjutnya arti yang kedua dari ucapan syukur adalah memberkati Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Nah, perhatikan Bapak Ibu, yang saya bold warna merah, mengucap syukur dan pengucapan syukurmu. Lembaga Alkitab Indonesia itu mengucap syukur adalah satu bentuk kata kerja. Pengucapan syukur adalah kata benda. Nah, kata kerja mengucap syukur dan kata benda pengucapan syukur itu memiliki kata dasar adalah ucapan syukur. Nah, kalau bahasa Indonesia kata dasarnya sama. Tetapi dalam bahasa Yunaninya berbeda Bapak Ibu. Yang satu ilogoses, yang kedua ekaristia.
Nah, apa arti ilogoses? Ini dia. Arti ilogoses adalah memberkati. Arti ekaristi yang kita bahas tadi, ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengucap syukur kepada Allah, sebenarnya kita sedang memberkati Tuhan. Dan ini suatu pemahaman yang mungkin tidak banyak orang Kristen dan para teolog tahu. Selama ini kita anggap bahwa kita mengucap syukur ya sudah membuat hati Tuhan senang dan sebagainya. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang memberkati Tuhan. Luar biasa. Ada ciptaan yang memberkati penciptanya pada saat mengucap syukur dalam ibadah, mengucap syukur dalam segala hal. Luar biasa. Kalau orang Kristen banyak tahu arti pengucapan syukur, sudah pasti dalam mulutnya tidak akan pernah keluar sungut-sungut. Masalahnya banyak orang Kristen tidak tahu apa sih arti ucapan syukur itu. Itu yang membuat kita tidak memahaminya dan jarang mungkin melakukannya. Dari pemahaman kita malam ini Bapak Ibu, sudah kita tahu ada dua arti dari ekaristi. Yang pertama, ekaristi adalah sebagai lambang penghormatan kepada Tuhan. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, kata Tuhan. Yang kedua adalah kita memberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang konsisten mengucap syukur dalam segala hal, enpanti ekaristite, maka kita sedang memberkati Tuhan setiap saat pada saat kita mengucap syukur. Jadi mau ditolong Tuhan, mau tidak ditolong Tuhan, Tuhan aku mau mengucap syukur dalam segala hal. Tidak baik pun keadaanku tidak akan membuat bobot ucapan syukurku berkurang. Itulah tandanya bahwa kita benar-benar mengikut Tuhan, Bapak Ibu. Jadi biarlah pemahaman yang kita dapat malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu. Inilah yang bisa disampaikan. Dan sebelumnya mungkin saya tutup dengan doa ya, Pak. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami sudah belajar betapa pentingnya mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan, kami bersyukur itu adalah sebagai lambang penghormatan kepadamu. Dan ketika kami menghormati Tuhan, firman-Mu berkata, orang yang menghormatiku akan kuhormati. Dan pada saat kami menghormati Tuhan, Kau akan menghormati kami, Tuhan. Tidak mungkin ketika Engkau menghormati kami, apa yang menjadi pergumulan kami, tidak Engkau perhatikan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur ketika kami mengucap syukur. Pada saat yang tidak baik, ada korban, ada zabah. Tapi kami menaikkan todah, kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada sesuatu yang dipotong, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kami pun kami tetap todah, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sedang mempermuliakan Engkau dan Engkau berkenan ya Tuhan. Dan kami juga belajar bahwa ketika kami mengucap syukur kami logoses dengan Engkau, kami memberkati Engkau. Tuhan mampukan kami. Dalam situasi yang sulit bagaimanapun dalam keadaan kami sekarang saat ini, kami belajar untuk tetap setia mengucap syukur. Bukan karena itu kami adalah narsis dan lain sebagainya, tetapi karena kami tahu kami mau menyenangkan hati-Mu sesuai dengan 1 Tesalonika tadi, bahwa orang yang mengucap syukur adalah orang yang berkenan di hadapan-Mu, dan itulah yang Kau kenani dalam kehidupan kami. Kuatkan kami semua yang hadir di sini. Ada kami yang kehilangan keluarga, ada kami yang mengalami gangguan, ada kami yang mengalami tantangan, hambatan, rintangan, atau mungkin juga ancaman, baik dalam finansial, keuangan, keselamatan, dan lain sebagainya ya Tuhan. Tapi kami tetap mengucap syukur, walaupun mungkin saat ini kami belum menerima jawaban dari doa kami, tapi tidak akan mempengaruhi bobot kami untuk menghormati Tuhan dan untuk memberkati Tuhan. Materialkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, dan kami bisa belajar mengucap syukur dalam segala hal, bukan pada saat Engkau tolong saja, bahkan Engkau tidak tolong pun, kami tetap senantiasa sabar dan tetap mengucap syukur kepada-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menjadi berkat dan mengubahkan kehidupan kami, ya Tuhan. Karena segala tulisan yang dilakukan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Ini doa kami bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bagikan channel ini. Like, comment, and subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar saudara adalah orang pertama yang mendapatkan video pengajaran dan renungan dari